Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa hari ini ketika saya tidak sedang membuat video, masyarakat dunia MMA itu dipaksa untuk nepok jidat berjamaah ketika harus menyaksikan kekalahan Tony Ferguson untuk ketiga kalinya berturut-turut. Ini sebenarnya bukan soal kekalahannya, ini soal bagaimana penetrasi dan determinasi yang biasa dia tampilkan di oktagon itu sama sekali lenyap akhir-akhir ini. Kalau Baraya kenal, tentu saja adalah Tony Ferguson itu tahun lalu adalah salah satu petarung paling ditakuti di kelas ringan. Bagaimana tidak, pertunjukan permainan atasnya begitu atraktif, main bawahnya juga sangat luar biasa. Dan dia dikenal sebagai petarung yang tidak pernah takut akan rasa sakit. Dia dipukul, dihantam, ditendang, dan dia tetap akan tersenyum dengan itu. Dengan senyuman yang sangat intimidatif. Dan di luar itu semua, dia memiliki kelebihan yang luar biasa di bidang stamina. Salah satu atlet dengan stamina paling luar biasa itu adalah Tony Ferguson, tetapi nampaknya tahun ini sama sekali tidak terlihat seperti itu. Awal kejatuhannya nampaknya dimulai dari perseteruan yang tidak pernah berkesudahan dengan Khabib Nurmagomedov. Jadi dia itu menghadapi pertarungan-pertarungan terkutuk dengan Khabib sehingga setiap kali mau bertarung selalu terjadi kegagalan. Entah apa alasannya, pasti gagal walaupun sudah 5 kali dijadwalkan. Nah, tetapi yang terakhir kali itu adalah ketika Khabib gagal untuk berhadapan dengan Tony Ferguson, Khabib digantikan oleh Justin Gaethje, seorang petarung yang sangat luar biasa, yang tendangan kakinya gila-gilaan dan tinjunya juga sangat bagus. Ferguson secara agak mengejutkan dikalahkan oleh Justin Gaethje. Ferguson pada waktu itu mengatakan bahwa kekalahannya itu dimulai gara-gara dia sudah berbulan-bulan bersiap-siap menghadapi Khabib, tetapi malah berhadapan dengan Justin Gaethje yang memiliki cara bertarung sama sekali lain. Tetapi apapun kilahnya, para pemerhati MMA justru malah memperhatikan bahwa sebenarnya Tony Ferguson bisa aja menang seandainya dia menerapkan strategi yang lebih baik lagi. Dalam artian, Justin Gaethje itu kaki dan tangannya pendek walaupun tingginya kurang lebih sama. Nah, karena itu semestinya Ferguson itu ketika berhadapan dengan Gaethje dia jaga jarak, bukannya maju terus pantang mundur seperti banteng yang kehilangan arah. Tapi ya apapun itu ceritanya, kekalahan Ferguson itu menyebabkan entah bagaimana ceritanya karismanya hilang. Pertarungan keduanya dikalahkan lagi dan ketiga yang kemarin juga dikalahkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan karena lawan-lawannya hebat, tetapi karena Fergusonnya yang jauh lebih melemah lagi. Tetapi kalau kita memperhatikan dunia MMA, itu sebenarnya bukan hanya Tony Ferguson yang mengalami pola seperti ini. Banyak sekali petarung-petarung besar di masa lampau yang juga mengalami masalah yang sama. Jadi ketika ada seorang petarung MMA yang berhasil memenangkan pertandingan dalam waktu yang sangat lama dan terjadi terus-terusan, biasanya ketika dia dikalahkan, dia akan kalah lagi dan seterusnya kalah lagi. Pola seperti ini bisa kita temukan dalam misalkan sosok Fedor Emelianenko. Fedor itu dulu adalah salah satu petarung paling mengerikan sepanjang sejarah. Bahkan rekornya sampai sekarang tidak bisa disaingi. Bahkan oleh Khabib, dia 31 kali menang tanpa pernah mengalami kekalahan kecuali kalah yang terjadi gara-gara wasit. Nah, apa yang menyebabkan dia begitu menakutkan adalah karena dia main atasnya sangat jago, main bawahnya juga sangat jago. Sehingga lawan tidak punya pilihan bagaimana cara mengalahkan dia di atas ring atau di atas oktagon. Tetapi kemudian ketika dia dikalahkan pertama kali oleh Fabricio Werdum, pertarungan berikutnya kalah lagi, pertarungan berikutnya juga kalah lagi. Sekali lagi bukan gara-gara lawan-lawannya yang menjadi lebih hebat, tetapi gara-gara orangnya itu yang menjadi lemah. Contoh-contoh hal seperti ini juga bisa kita ketahui dalam kasus Anderson Silva atau Jose Aldo Jr. Pola-polanya selalu sama, menang terus, sekali kalah, dia kalah lagi, dan seterusnya. Tetapi kita menemukan ada tokoh yang sama sekali lain seperti itu. Kita misalkan melihat Dustin Poirier, atau Robbie Lawler, atau GSP, GPS, kemudian Conor McGregor dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang juara, yang sangat hebat, tetapi ketika dia dikalahkan, dia tidak pernah kalah beruntun. Kenapa seperti itu? Karena kekalahannya sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi, saya misalkan melihat, ini analisis saya pribadi ya, petarung-petarung yang menang terus, sekali kalah, dia akan kalah terus. Tetapi petarung yang menang, kalah, menang lagi, kalah lagi, biasanya dia tidak akan mengalami kekalahan beruntun. Nah, pola seperti ini bisa kita ketahui bukan hanya di dunia MMA, tetapi di dunia secara keseluruhan. Kalau Baraya misal mau memperhatikan,
tokoh-tokoh di Indonesia misalkan yang tidak bisa bangkit lagi setelah dihajar oleh netizen itu adalah tokoh-tokoh yang tidak pernah dihajar. Saya mohon maaf misalkan ya, Cynthia Chandranaya yang pesilat itu, atau kemudian Mario Teguh atau yang semacam-semacam itu. Mereka itu sepanjang hidupnya tidak pernah mendapatkan celaan, tidak pernah mendapatkan kritikan, terus mulus. Nah, tetapi sampai saat mereka mendapatkan satu kecelakaan atau satu skandal dan sebagainya, mereka tidak bisa bangkit lagi. Hilang aja dari peredaran. Ini berbeda sama misalkan Anji atau Lucinta Luna atau Kiwil. Mereka terus-terusan dipuji dalam satu sisi tetapi dihujat juga dalam sisi yang lain, atau Atta Halilintar gitu ya. Banyak yang menghujatnya. Nah, biasanya ketika mereka menghadapi skandal, menghadapi hujatan dan sebagainya, mereka tidak jatuh dan karirnya pun tidak terbenam. Lucinta Luna keluar dari penjara, dia masih tetap eksis. Kiwil udah gonta-ganti nikah dan dihujat berkali-kali sampai sekarang masih eksis di televisi. Artinya, ya saya mohon maaf, saya juga bukan berarti menggambarkan bahwa orang yang banyak dihujat itu ternyata kuat. Cuman maksud saya adalah orang-orang yang terbiasa dengan kegagalan ternyata adalah orang yang memang susah juga untuk benar-benar gagal secara total. Baraya coba perhatikan Elon Musk, berapa kali dia gagal, berapa kali dia terlihat atau mengekspos keblunderannya sendiri, berapa kali di dalam sebuah tayangan live dia memperlihatkan kegagalan dari produk-produknya sendiri. Tetapi justru disitulah karismanya muncul. Dia menjadi salah satu orang paling kaya di abad ini, alasannya adalah karena dia sering gagal, dan ketika masyarakat melihat dia gagal, dan masyarakat juga melihat bagaimana cara dia mengambil keputusan dari setiap kegagalannya, maka itu menjadi satu karisma tersendiri. Dan akhirnya dia menjadi salah satu miliarder yang paling susah untuk jatuh. Walaupun dia jatuh, dalam beberapa waktu kemudian dia bisa bangkit lagi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Satu hal yang sangat harus kita tekankan adalah bahwa alasan seseorang untuk mendapatkan kegagalan yang terus-terusan dan kemampuan dia untuk balik lagi dari kegagalannya itu menunjukkan seberapa besar kualitas dan menunjukkan seberapa besar mentalitas juaranya. Saya tidak akan menggarisbawahi peribahasa basi yang mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gak seperti itu, Baraya. Bagi saya, keberhasilan ya keberhasilan, kegagalan ya kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Secara definitif kita tidak bisa membolak-balik itu semua. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah bahwa ternyata orang-orang yang sering mengalami kegagalan itu adalah orang-orang yang bisa lebih bertahan dalam menghadapi situasi-situasi terburuk. Setidaknya kita bisa melihat dalam kasus-kasus MMA yang tadi saya tunjukkan bahwa Tony Ferguson karena keseringan mainnya menang terus, maka sekali dia kalah dia kehilangan mentalitas juaranya. Dan sekali lagi saya harus tekankan, kalau Baraya menyaksikan pertandingannya, itu terjadi bukan gara-gara lawannya lebih hebat, tetapi terjadi gara-gara si orangnya itu menjadi jauh lebih lemah lagi. Maka sekarang bayangkan Baraya bahwa pada dasarnya sebagai manusia kita ini lebih sering gagalnya daripada berhasilnya. Bagaimanapun, sehebat-hebatnya seseorang, dia lebih sering gagalnya daripada berhasilnya. Anggaplah Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, sehebat-hebatnya mereka bermain di lapangan, kegagalan mereka dalam menceploskan bola ke gawang lawan itu lebih banyak dalam setiap pertandingannya daripada keberhasilan mereka. Jadi sebagai manusia, kita ini pasti lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Nah, tetapi orang yang lebih sering gagalnya itu ternyata lebih memiliki mentalitas yang kuat dalam menghadapi kegagalan. Makanya kita juga bisa melihat, jangan-jangan inilah yang terjadi. Kalau Baraya misalkan melihat orang-orang yang atau anak-anak yang dulunya ranking 1 di kelasnya, itu biasanya nggak sesukses anak-anak yang rankingnya di tengah-tengah atau bahkan di bawah. Mungkinkah ini terjadi gara-gara mereka itu sudah terlalu terbiasa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, keberhasilan ranking 1 misalkan, sehingga ketika mereka gagal atau ketika mereka hidup di dunia nyata, berhadapan dengan kegagalan-kegagalan yang juga nyata, mereka mungkin saja tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi jangan malu untuk gagal. Jadi mulai dari sekarang bersiap-siaplah untuk berjuang habis-habisan untuk menemukan kegagalan. Bukan hanya soal keberhasilan, karena kadang-kadang kita mengetahui bahwa orang-orang menjadi sangat besar itu justru ketika dia gagal. Jadi maksudnya pertama, kegagalan itu mungkin saja mendorong kita untuk berhasil gara-gara mentalitas kita terlatih untuk menghadapi kegagalan. Dan yang kedua, bisa jadi kegagalan itulah justru yang mengantarkan kita ke dalam keberhasilan yang lebih besar. Jangan katakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda atau yang semacam itu. Katakan saja bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang disyukuri, karena bagaimanapun ternyata hidup itu lebih nikmat kalau kita mampu menikmati kegagalan daripada kita terlena dalam keberhasilan.
Ya baik Baraya, itu saja lah ya. Sekarang saya harus ngurus persalinan istri saya juga. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.